Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, topik kali ini saya akan membahas tentang merataplah untuk sesuatu hal yang baru. Sama seperti Ayub. Kita belajar dari Ayub untuk mengenal kasih Allah yang begitu besar terhadap diri Ayub. Sering kita ketahui bahwa kita perlu berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Merataplah untuk sesuatu hal yang baru. Menangislah saudara untuk hal yang bersifat untuk kekekalan, dimana suatu saat nanti kita didapati harta karun yang abadi itu dapat kita jaga dengan baik. Belajar yuk dari Ayub. Dia itu orangnya jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ada 4 sikap yang harus kita teladani dari Ayub. Belajar yuk dari Ayub. Pada waktu ia dicobai oleh iblis, dia itu senantiasa untuk menaati pada kebenaran firman Tuhan. Ayub berbicara begini kepada istrinya, apakah kamu mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang jahat dari Tuhan? Kamu berbicara seperti orang gila. Nah, kita harus mau meratap untuk sesuatu hal yang baru. Maksudnya gini, kita mau berjuang sama-sama untuk senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan, untuk menemukan isi hati Tuhan di setiap aspek kehidupan kita dengan tujuan yang baik, yaitu agar kita sama-sama mau taat dan setia terhadap setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita umat percaya, agar yuk sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan agar kita dapat menjalani setiap proses hidup ini dengan baik, sehingga kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya di Ayub 1 ayat 20, 21, 22 dikatakan bahwa maka berdirilah Ayub sambil mengoyakkan jubahnya dan memotong rambutnya dan sujud menyembah. Katanya, dengan tidak berpakaian aku keluar dari kandungan ibuku, dengan tidak berpakaian juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Meratap yuk untuk sesuatu hal yang baru. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa di 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan bahwa 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sifatnya sementara, sesungguhnya yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Makanya di dalam kehidupan ini kita harus meratap sungguhan saudara, dengan kesungguhan hati, ketekunan iman, agar kita dapat
menemukan hadirat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Merataplah untuk sesuatu hal yang bersifat untuk kekekalan. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat keabadian yang kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena Tuhan itu ingin kita harus meratap sungguhan, saudara, meratap untuk sesuatu hal yang baru, untuk kita sama-sama memiliki pikiran perasaan yang harus kita tekuni di dalam hadirat Tuhan. Makanya Mazmur sendiri pasal 90 ayat 10 dan 12 dikatakan, kalau di ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami itu 70 sampai 80 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, itunya semua kesia-siaan dan nyawa kami melayang lenyap. Lalu di ayat yang ke-12 dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Yuk sama-sama meratap untuk sesuatu hal yang baru, yaitu yang pertama, milikilah sikap hati yang bijaksana, mau menaati semua kebenaran firman Tuhan dengan sesuai dengan track yang sudah Tuhan tetapkan, visi misi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini kehidupan yang memberi buah kehidupan yang murni dari hati kita, untuk sama-sama memiliki hati, pikiran, perasaan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat, hidup memberikan dampak. Dan yuk sama-sama memiliki ketekunan iman untuk meratap untuk sesuatu hal yang bersifat kekekalan, agar hidup ini menjadi hidup yang memberikan aura positif bagi kalangan kita sekalian, supaya nama Tuhan dipermuliakan di setiap aspek kehidupan kita. Dan saya ingatkan sekali lagi, melalui ketekunan iman dan sikap hati, kita dapat meratapi atau menangis untuk sesuatu hal yang kita impikan, yaitu harta yang terpendam, yaitu harta kerajaan sorgawi yang kita damba-dambakan setiap hari, supaya kita memiliki kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.